Tontonlah film sesuai umurmu. Jadi bagaimana, Bung? Ini adalah momentum yang tepat. Benar. Jika tidak sekarang, mungkin jutaan penyiksaan harus kita lewati untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Lantas, apalagi kita tunggu, Bung? Bukankah ini adalah hasil yang kamu inginkan di balik semua penderitaan yang kamu terima di masa lalu? Tak ada yang lebih pasti dari itu. Tapi, tekad tanpa taktik itu congkak. Jika kita ingin merdeka, kita harus berevolusi menjadi bangsa pemikir, bukan anarkis. Kami memahami kekhawatiran, Bung. Tapi tolong, pikirkan kembali, masa depan Indonesia ada di tangan kita. Ya sudah kalau begitu, besok kami akan kembali. Semoga keputusanmu menjadi keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Ayo Bung semuanya, mari pergi. Apa-apaan itu? Memberi waktu. Mereka bahkan tidak memikirkan konsekuensi yang bisa saja terjadi jika semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Sudahlah, tidak ada yang salah dengan keinginan mereka. Siapa pula yang ingin terus diinjak-injak di bumi pertiwinya sendiri? Tapi bukan seperti itu caranya, Bung. Perkataannya seolah mempertanyakan kontribusimu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Biarkan mereka berekspresi. Negeri ini harus disuarakan. Bukankah kita dulu seperti itu? Hatta, setelah ini kau akan pergi ke Belanda. Dunia yang jauh di sana. Belajarlah baik-baiknya. Dan jangan lupakan tanah air. Jadilah cendekiawan yang dapat memerdekakan rakyat Minang. Bu, perginya saya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk negeri. Kembalinya saya akan membawakan ilmu. Dan saya berjanji, Indonesia pasti merdeka. Anakku, asamu tak pernah sekalipun ibu ragukan. Pesan ibu, jaga hati dan tenangmu di dunia yang keras ini. Dalam dirimu ada darah jiwa para pejuang yang pantang menyerah. Ini dunia yang mereka sebut bebas. Tapi di tanah air, peluh kami diperas dan tanah kami dijajah. Di kemudian hari, aku bersumpah, tanahku akan tersenyum merdeka. Maaf, dengan Tuan Muhammad Hatta. Betul. Perkenalkan, saya Anin dari Bukit Tinggi. Saya dengar Anda di Perhimpunan Indonesia. Senang bertemu dengan Anda. Bukit Tinggi itu tempat yang jauh dari sini. Kebetulan kan itu rumah Anda. Duduk karena Terima kasih, Tuan. Saya baca artikel Anda di Hindia Putra tentang kemerdekaan. Saya menyukai gagasan Anda untuk melawan Belanda. Tapi pelajar seperti saya, apakah ada yang bisa saya bantu? suara itu penting. Kemerdekaan tidak diperuntukkan bagi para pejuang saja, tetapi bagi kita di sini juga. Tapi Tuan, saya dengar pihak Belanda sedang mengawasi Perhimpunan Indonesia. Apakah Anda tidak takut? Takut? Pasti ada. Tetapi rasa ketakutan tidak boleh mengalahkan tujuan. Kalau begitu, saya ingin membantu.
Apa yang bisa saya lakukan untuk perhimpunan Indonesia? Datanglah ke rapat minggu depan. Bawa semangat ini. Itu sudah cukup untuk memulai. Saudara-saudara, sekarang kita bukan lagi Indis Pereninahain. Kita adalah Persatuan Indonesia. Satu nama, satu bangsa, dan satu tujuan, yaitu kemerdekaan penuh. Hatta, idealisme itu bagus, tapi jangan lupa disadarkan dengan kenyataan. Berkat artikelmu di Hidya Putra, Kim, Belanda mulai mata-matai kita. Apa kami yakin, jika diteruskan, kamu siap menerima semua resikonya? Resiko adalah harga kebenaran, Nazir. Jika kita terus diam saja, rakyat akan terus menderita. Sekarang ini bukan hanya tambang dan sawah yang sudah dirampas, tetapi jiwa mereka yang ditekan habis-habisan. Kita di sini bukan hanya untuk belajar ekonomi maupun hukum saja, tetapi untuk membawa pulang kemerdekaan. Benar, kita harus ke Biafra tahun depan. Kongres Demokrasi Dunia, kita perkenalkan Indonesia ke mereka. Biar mereka tahu, kita bukan koloni, tapi bangsa. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi janji kita untuk rakyat. Siapa yang bersama saya? Saya! Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya datang dari bangsa yang dijajah. Bangsa yang biasa disebut Hindia Belanda. Tetapi bukan Hindia. Kami adalah Indonesia. Sebuah bangsa yang menuntut kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah pemberian dari penjajah. Tetapi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Tuan Hatta, Anda telah menanam benih besar hari ini. India dan Indonesia akan berjuang bersama. Terima kasih, Nehru. Benih ini akan tumbuh di tangan rakyat kami. Untuk anakku, Hatta. Ibu dengar kau berhasil menjadi pemimpin di negeri Kincir. Ibu bangga, nak. Tapi ibu juga khawatir. Jaga dirimu baik-baik, anakku. Ingat bahwa meski kebenaran akan selalu menang, tapi akan dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Is allemaal voor you. Boy, voor Indonesia. Ibu, meski perjuangan ini berat, tapi aku tidak sendiri. Rakyat di tanah air adalah kekuatanku. Aku janji tak akan menyerah atas apa yang menjadi hak kita. Muhammad Hatta, Anda ditangkap atas tuduhan pemberontakan terhadap kerajaan Belanda. Ikut kami sekarang. Tuduhan apapun yang kalian perbuat, kebenaran tidak akan bisa dipenjara. Periksa sekarang. Ini apa? Itu bendera pemberontak. Itu bukti yang kami butuhkan. Ini bukan bendera pemberontak, tetapi ini bendera harapan. Mereka bisa mengurung tubuhku, tapi tidak dengan pikiranku. Indonesia akan merdeka, dan aku harus siap untuk hari itu.
Hatta, aku punya tawaran. Hentikan aktivitas politikmu dan kau bisa bebas. Lebih baik aku menderita bersama rakyat daripada bebas dengan pengkhianatan. Ah, sudahlah kalau begitu, terserah kau saja lah. Tuan Hatta, Anda dituduh menghasut pemberontak. Apa pembelaan Anda? Nyonya Hakim, Belanda menyebut kami sebagai pengkhianat. Lantas, siapakah pengkhianat sebenarnya? Mereka yang telah merampas tanah, sawah, bahkan jiwa rakyat kami? Atau apakah kami yang telah memperjuangkan hak-hak bangsa untuk menentukan nasib bangsa sendiri? Ya juga kali nggak salah, benar, nggak salah. Indonesia bukan milik Belanda, tetapi milik rakyatnya. Karena bersama rakyat kami rela dihukum. Bersama rakyat kami akan menemukan kehormatan. Indonesia akan merdeka, bukan karena hati baik penjajah, melainkan karena tekad kuat rakyat. Kamu jangan coba-coba, sudah. Sidang akan dilanjutkan besok. Hatta, kamu bebas. Tak. Syahrir, kau tak hanya menyelamatkan kami, kau membuat dunia mendengar nama Indonesia. Ini bukan akhir, Syahrir. Perjuangan yang sebenarnya menanti di tanah air. Selamat datang kembali, Kak. Akhirnya ya. Terima kasih, Ani. Kamu masih sama seperti yang dulu. Aku ingin memberitahumu sesuatu, tapi kamu harus mendengarkannya dengan hati yang tabah. Tentang ayahku. Iya, tentang ayahmu. Seseorang yang aku hormati dengan sepenuh hati. Dia ingin agar aku dapat menikah denganmu. Tetapi aku belum bisa menyambut niat itu. Bukan karena kamu tidak pantas, bukan juga karena aku tidak memiliki rasa, tetapi karena aku telah membuat janji dengan diriku sendiri. Janji? Janji apa? Aku tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Aku tidak rela melihat negara ini masih belum bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Aku tak pernah berharap apapun darimu, Kak. Bahkan saat ayah bicara seperti itu pun, aku tak tahu harus berharap atau tidak. Ya sudah, kalau begitu, aku akan menunggumu. Bukan sebagai calon pengantin, tapi sebagai rakyat biasa yang berharap negerinya merdeka dan berdoa pejuangnya datang dengan selamat. Dan justru karena kamu sebaik itu, aku tidak bisa mengikat janji denganmu. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang masih memiliki jiwa yang utuh, dan bukan seseorang yang masih melakukan perjuangan. Belanda memberiku ilmu, tetapi rakyat memberiku tujuan. Perjuangan ini baru dimulai. Indonesia akan merdeka di tangan rakyatnya sendiri. Bung, kau dengar? Katanya orang itu akan kembali ke Jakarta. Siapa yang kau maksud? Soekarno? Memangnya siapa lagi? Pasti semuanya akan lebih mudah bagi Jepang karena bantuannya. Benar-benar kontradiktif atas apa yang terjadi di lapangan. Aku tahu, Jepang memang pandai menyebut bangsanya sebagai pembebas. Tapi mau bagaimana juga, ia tetap kawan lama kita. Kawan? Bukankah saat ini ia hanyalah alat penunduk yang digunakan oleh Jepang? Hei Bung, kita ini sedang berbicara tentang Jepang, negara penjajah yang suka bermain perang. Apakah ia tidak sadar bahwa ia sedang dimanfaatkan? Tentu dia sadar, tapi dia lebih memilih untuk tetap melangkah.
Itulah perbedaan yang ada di antara kita. Dan kita butuh keduanya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Hei Bung, tidak ada yang dapat menjamin jika pikiran itu akan bertahan padanya hingga akhir. Aku takut jika idealisme kita akan tenggelam pada pragmatisme. Aku tidak ingin jika Indonesia lahir dari ilusi, terutama ilusi dari Jepang. Bung, kita hanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Hati manusia itu tidak pasti karena sifatnya yang stagnan. Yang kita tahu, Soekarno memang pandai memainkan musuh, meskipun dia menggunakan taktiknya yang kotor. Apakah menurutmu hal tersebut benar, Bung? Meski untuk tujuan yang suci dan membiarkan diri diperlakukan, itu rasanya tidak benar. Hatiku tidak berbohong, Bung. Dan aku menghormati itu, Syahrir. Kita berjuang dengan caranya masing-masing. Mungkin kau dengan kata-kata dan keyakinanmu, Soekarno dengan pidato dan masanya, dan aku akan tetap berdiri di tengah untuk menjaga keseimbangan. Tapi bagaimana jika rakyat percaya akan kemerdekaan palsu yang akan diberikan oleh Jepang? Kemerdekaan bukan hadiah, pula tipuan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita capai dan pertahankan. Baiklah, aku akan berjalan di atas jalanku, berteriak, menulis, dan menyadarkan. Aku percaya, meski dalam diam, rakyat akan terus mendengarkan. Dan aku akan memastikan bahwa jalan itu akan tetap ada, bahkan bila aku harus berjalan bersama bayangan. Bung Hatta, kau terus serius dengan buku ekonomi ini. Dunia tidak akan berubah hanya dengan teori. Kita perlu api, semangat, orasi yang bisa membakar jiwa rakyat. Bung Karno, api tanpa arah hanya akan membakar diri sendiri. Kita perlu ilmu untuk membangun bangsa, bukan hanya kata-kata yang indah. Bung, lihat itu Bung. Sepertinya ada seorang gadis yang cocok dengan duniaku yang berpuisi. Tidak seperti ini angka-angkamu. Jangan berisik, Bu. Kita di perpustakaan. Aha, Bung Hatta yang ingin juga ternyata bisa terpaku. Ayo perkenalkan diri, Bung. Jangan biarkan buku ini menjadi satu-satunya temanmu. Maaf, Nana. Saya melihat kamu sedang membaca buku Gemenskap, karya Kropotkin. Buku yang menarik. Apakah kamu sedang mempelajari teori sosial? Oh, ya Tuan, saya sedang mencoba memahami gagasan tentang kerjasama dalam masyarakat. Menurut saya, ide-ide seperti ini sangat penting bagi masa depan bangsa kita. Saya setuju, Nona. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut suatu saat nanti. Aku Hatta. Nih, senang bertemu dengan Anda, Tuan Hatta. Mereka berpidato, rakyat itu masalah. Tapi belum ada keputusan resmi kapan proklamasi akan dikumandangkan. Kalau terus begini, Jepang bisa pulih. Kita harus butuh kepastian. Yang kita butuhkan bukan cuma pidato, tapi tindakan. Kita harus tahu kapan dan bagaimana mereka akan menyatakan kemerdekaan. Kalau mereka ragu, kita harus menolak. Paksa tidak perlu. Aku punya kenalan orang radio. Kita bisa sadap dari si Tokyo. Kita lihat apakah Jepang benar-benar menyerang. Kita buat di 3 kelompok. 1 ke rumah Soekarno, 1 ke rumah Hatta. Sisanya kita cari info dari radio dan kabar berita. Kita butuh bukti. Orang ini juga kita dapat. Ini adalah malam penentuan. Kalau bukan malam ini, kapan lagi? Kalau begitu, 2 jalan. 1 ke lapangan, 1 pantau dan radio. Waktu kita nggak banyak. Kalau begitu, aku dan Mawan dan Arif akan pergi ke siaran radio Jepang. Mereka pasti tahu kalau Tokyo sudah menyerah.
Baik, aku dan Seno akan stay di markas. Kita coba sadap siaran Tokyo. Ada satu frekuensi yang melalui pantai yang Belanda. Jangan sampai kepergok. Kalau Jepang tahu kita bergerak, habis kita semua. Merdeka atau mati? Merdeka! lembar rahasia itu ada di dalam lembar. Ayo kita. Berhenti sekarang! Kami hanya ingin tahu kabar di Tokyo. Keluar sekarang! Negara kalian sudah kalah. Kalian hanya pengecut bersenjata. Sabar, teman-teman. Bung. Mereka kalah, Bung. Tokyo menyerah. Ini saatnya kita untuk proklamasi, Bung. Kalian datang malam-malam, penuh darah, memaksa. Ini bukan revolusi, ini teror. Bung Karno. Rakyat sudah menunggu, Bung. Golongan muda sudah mengorbankan darah mereka, Bung. Sekarang, dia Bung Karno yang harus bersuara, Bung. Proklamasi bukan hanya sekedar emosi. Harus ada kesepakatan dengan Hatta. Dengan golongan tua. Kita yang menunda waktu yang sudah dibuat, Bung. Belanda bisa saja kembali, bahkan Jepang. Lantas, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Maafkan kami, Bung. Ayo. Hati-hati, Bung. Bawa dia, Bung. Bung, kalau ada di dalam. Mengapa kalian datang harus malam sekali? Kita perlu bicara. Baiklah, silahkan masuk. Baik, silahkan duduk, Bung. Terima kasih, Bung. Mohon maaf. Kursi di rumah kami hanya ada 2. Tidak apa, Bung. Waktu kita terbatas. Baiklah. Jadi, apa yang sebenarnya kalian ingin sampaikan? Kita tidak bisa menunggu lebih lama, Bung. Jepang sudah menyerah. Besok kita harus melakukan proklamasi. Aku akan selalu setuju dengan gagasan kemerdekaan. Tapi bukan begini caranya. Semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Tidak bisa terburu-buru. Waktu kita sudah habis, Bung. Ini bukan soal rapat, tapi nyawa. Hilang satu, hilang semua. Jika kita mulai dengan langkah yang salah, kita akan mulai kemerdekaan dengan kekacauan. Kami melihat dalam, Bung. Darmawan dipukuli oleh tentara Jepang. Dan karena sudah kami bawa. Di bawah, Iya, sekarang giliran Anda ikut kami. aku tidak suka dipaksa. Dan kami tidak suka dengan kemerdekaan yang selalu ditunda. Bodiong. Ayo, Kang. Baik, Kang. Selamat pagi, Bung. Sudah lama kita sudah berjumpa. Maeda, kau. Aku tidak menyangka kau akan datang ke tempat seperti ini. Sebuah bangsa akan lahir, mana mungkin aku tidak hadir.
Dia datang dengan sendirinya, Bung. Kami tidak memanggilnya. Tokyo sudah kalah. Kekaisaran sudah menyerah. Tapi tidak tahu dengan militer di sini. Jangan kalian pikir kami akan percaya lagi kepada bangsa Jepang. Percayalah pada saya, bukan pada Jepang. Kami akan merdeka dengan atau tanpa bantuan siapapun. Mari kita runtuhkan di rumah saya. Pintu rumah saya terbuka lebar. Mari kita susun kata-kata yang akan mengguncangkan dunia. Saya ubah sedikit ya Bung kata-katanya. Untuk kata tempo yang singkat-singkatnya akan saya ubah dengan bahasa yang lebih mengalir, serta nama Bung Karno dan Bung Hatta akan saya tulis langsung tanpa atas nama. Lakukan Sweety, kau tahu apa yang sedang kita lakukan. Tunggu Sweety, sepertinya ada kalimat yang kurang tepat. Bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Sepertinya kita butuh istirahat sejenak. Baik Bung, beritahu saya jika sudah siap. Tenang saja, kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa kami andalkan? Bung Hatta tenang saja. Apapun untaian kata yang Anda berikan di depan kami nanti tak akan menghilangkan fakta bahwa kita telah merdeka. Kita telah memilih jalan ini, tidak ada jalan pulang. Bung, kau ini terlalu serius. Bahkan di malam mangsa kita akan lahir. Kau juga tampak gelisah. Kenapa? Takut jadi presiden? Takut menjadi suami lagi lebih tepatnya. Loh? Fatma selalu bilang, kau ini terlalu sendirian. Setelah ini, bangsa Indonesia membutuhkan Hatta. Tetapi, Hatta juga membutuhkan seseorang di sisinya. Aku serius, Bung. Mau carikan calon istri. Terima kasih, Bung. Tapi, aku sudah memiliki satu nama di hatiku. Hah? Sejak kapan kau mempunyai rahasia dariku? Namanya Rahmi. Dia bukan dari dunia politik, tapi dunianya membuat pikiranku tenang. Rahmi. Kenal dari mana? Di perpustakaan. Dia suka membaca buku, sama seperti aku. Diam-diam, tetapi tajam. Bangsa kita akan lahir dengan cinta yang menyala pelan. Aku suka itu. Bung, ini benderanya. Warna merah dan juga putihnya berasal dari darah dan juga tulang-tulang para wanita yang suaranya tidak dapat disuarakan. Dan itu cukup untuk bisa membuat bangsa kita berdiri. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Yo, bro, who got you smiling like that? Like. Ayo, Om, bisa Om. Ada angkat. Musik. Kacau gue lagi botak. Mau. Itu bener kamu namanya tadi. Ini besok aja. Tuntas konsepnya. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana selama-lamanya, selagi masih bisa bersama. Bersama, 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 Nggak sampai di situ aja. Kita si kembar gak mungkin dong selesaiin video sampai situ aja. Ya sebenarnya video ini cuma video tambahan dari kita berdua. Ya sebenarnya kita berdua ini lebih pengen minta maaf karena kita berdua Udah jadi penghambat lah buat proyek kali ini. Ya karena banyak kendala-kendala yang Benar. nggak terduga. Betul. Ya makasih buat Karin yang udah ngelanjutin ngedit.
Dan buat teman-teman semua yang udah ikut berpartisipasi dalam pembuatan video sejarah ini, dari kita berdua, ya gitu aja lah ya. Sama makasih juga buat Miss Desi karena telah ngajar kita dengan sabar, dengan tabah. Ya gak tau lah. Pokoknya makasih banyak buat Miss Desti. Jangan bosan-bosan ngadepin kita semua. Semoga ketemu di kelas 12. Walaupun katanya sih kelas 12 bukan Miss Desti, tapi semoga Miss Desti lagi. Karena Miss Desti lebih seru. Iya. Betul. Nah jadi mungkin segitu aja. Terima kasih guys.